Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Ibu harap anak-anak ibu semuanya sehat selalu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini materi yang akan kita kaji mengenai perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dibuka bukunya anak-anak ibu semuanya? Coba dibuka buku PKN-nya dan diambil buku catatannya. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat: pertama itu menjelaskan perilaku sesuai norma dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, siswa mampu menerapkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu menjelaskan, yang kedua menerapkannya. Bisa ya? Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita sudah bahas apa fungsi norma. Nah, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, di mana terdapat keanekaragaman. Itu terdapat kayak seperti banyak perbedaan suku, agama, dan golongan. Nah, masyarakat majemuk itu pasti memiliki sifat, kebiasaan, kepentingan yang kompleks, sehingga kemungkinan untuk terjerumus ke dalam konflik. Maka dari itu terbentuklah sebuah norma. Lantas, bagaimana norma ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum akan selaras bila pelaksanaannya dilandaskan dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Nah, kehidupan dalam masyarakat tidak akan berjalan secara selaras dan harmonis bila masyarakat tidak mematuhi norma-norma yang berlaku. Sudah merupakan kelaziman bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat. Misalnya nih, kita ambil contohnya seperti dalam sekolah. Ada peraturannya, ada tata tertib sekolah yang berlaku. Nah, supaya apa? Supaya timbullah ketertiban untuk semua warga sekolah. Nah, supaya tidak ada seperti tidak ada yang terlambat. Nah, begitu. Nah, ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku. Kepatuhan harus muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, sikap patuh akan munculnya pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah ada kesadaran. Nah, munculnya kesadaran itu seperti apa? Munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan masyarakat harus dibiasakan sejak dini. Nah, gini. Jadi, bagaimana kalau menerapkan norma dalam lingkungan keluarga? Misalnya, setelah bangun tidur, menata kembali tempat tidur. Nah, itu kan merupakan peraturan yang ada di rumah. Mungkin sebagian anak-anak orang tuanya membuat seperti peraturan tersebut, atau bisa mengerjakan tugas di rumah yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang lain bisa juga seperti menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Paham sampai sini? Nah, itu merupakan norma. Bagaimana menerapkan norma dalam kehidupan lingkungan keluarga. Nah, dalam membina sikap dan budaya dalam lingkungan sebagai berikut. Pertama, budaya malu.
Nah, yaitu sikap malu jika melanggar aturan, misalnya malu datang terlambat hadir di sekolah. Nah, budaya malu itu bisa seperti ini. Dia itu kayak ke sekolah kan sudah ada peraturannya gitu. Nah, budaya tertib, bagaimana cara menerapkannya? Yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Misalnya, jika kalian ingin membeli sesuatu, atau anak-anak ibu pasti seperti sering ke Indomaret atau mengisi minyak ke SPBU, kan itu kita harus mengantri gitu ya kalau untuk bertransaksinya. Nah, hal-hal seperti itu contoh-contohnya. Jadi budayakan mengantri dengan nomor antrian. Nah, budaya bersih yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak mencontek ketika ulangan dan ujian. Jadi budaya bersih ini itu ya perilakunya juga bukan kehidupannya saja yang bersih, harus bersih gitu. Tapi bagaimana dia menerapkan perilaku yang jujur, bersih, dan tindakan-tindakannya itu bersih dari yang tindakan-tindakan yang kotor, yang tindakannya jadi harus yang baik-baik gitu. Bisa ya? Nah, ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah, yaitu seperti pada faktor pribadi, yaitu berkaitan atau sifat karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Nah, itu pada ke faktor pribadinya. Lantas bagaimana faktor lingkungan? Yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan. Misalnya, karena kurangnya perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya yang tingkah laku kurang baik, atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh. Nah, itu adalah faktor lingkungan yang mampu mengubah seseorang perilakunya. Itu yang menyebabkan masih rendahnya kesadaran untuk kepatuhan terhadap norma. Jadi itu bisa dari lingkungan rumah gitu, ataupun lingkungan lainnya. Nah, jadi kesimpulannya, suatu norma dalam masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata berlaku perlu ditaati proses sosialisasi dan implementasi. Makanya paham ya sampai sini, makanya bisa tercipta seperti kayak di lingkungan sekolah. Jujur dalam mengikuti pelajaran itu kan merupakan norma dan peraturan yang ada di sekolah, yang tujuannya menciptakan kenyamanan di lingkungan, situasi dan kondisi yang mendukung tercapainya tujuan dalam pendidikan. Itu contohnya bila di sekolah. Bisa ya? Sekian materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat untuk anak-anak ibu sekalian.